Krisis di tingkat tertinggi Iran baru saja memasuki babak baru yang mendesak. Informasi yang beredar di balik layar menunjukkan kemungkinan pengunduran diri mendadak di tingkat tertinggi Iran. Dan kemungkinan ini sudah dianggap sebagai tanda kepanikan di dalam rezim. Mohammad Bagher Ghalibaf, Presiden Parlemen Iran dan tokoh sentral dalam perundingan terbaru dengan Washington, dikabarkan tiba-tiba meninggalkan kepemimpinan tim negosiasi. Berita ini meledak di media pada hari Sabtu 25 April 2026. Di tengah persaingan internal yang semakin terlihat antara para diplomat, politisi pragmatis, dan garda revolusi. Saya akan segera menceritakan semuanya, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas. Mohammad Bagher Ghalibaf adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sistem Iran. Dia adalah presiden parlemen sejak 2020, mantan jenderal Garda Revolusi, mantan kepala polisi nasional, mantan komandan angkatan udara Garda itu sendiri, dan mantan wali kota Teheran selama 12 tahun. Karena itu, dia mewakili lebih dari sekedar politisi biasa. Dia mewakili hubungan antara kekuasaan sipil, aparat militer, dan sayap keamanan yang menopang rezim. Saat ini, informasi yang dianggap sebagai spekulasi kuat adalah bahwa Ghalibaf telah meninggalkan posisi kepemimpinan dalam tim negosiasi Iran dengan Amerika Serikat. Artinya, dia tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua parlemen, melainkan dari posisi sensitif sebagai kepala atau perwakilan politik utama dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Pakistan. Kemungkinan keluarnya dia ini menjadi penting karena dia dianggap sebagai lawan bicara tingkat tinggi dalam perundingan tersebut. Dan ketidakhadirannya dalam pembicaraan baru di Islamabad disebut-sebut sebagai tanda penurunan tingkat diplomatik dan adanya persaingan internal di dalam Teheran. Menurut Iran Internasional, kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Garda Revolusi melaporkan bahwa Abbas Araghchi tidak memiliki agenda negosiasi langsung dengan Amerika Serikat di Islamabad, yang semakin memperkuat kebingungan tentang siapa sebenarnya yang memimpin posisi Iran. Hal yang paling sensitif adalah alasan di balik situasi ini. Spekulasi terkuat adalah bahwa Ghalibaf telah membuat para komandan Garda Revolusi marah karena mencoba memasukkan isu nuklir dalam pembicaraan dengan Washington. Bagi satu faksi dalam rezim, membahas program nuklir bisa menjadi awal dari jalan keluar lewat negosiasi. Bagi kelompok garis keras, itu terdengar seperti penyerahan diri. Dan ketika sebuah kekuatan yang terkepung mulai bertengkar secara internal tentang apa yang bisa atau tidak bisa dibicarakan, tandanya jelas. Tekanan dari luar sudah mulai membuat struktur mereka retak. Itulah sebabnya, pengunduran diri mendadak Ghalibaf menjadi peringatan yang sangat kuat. Dia adalah sosok yang berpengaruh, memiliki pengaruh politik, hubungan historis dengan sistem keamanan, dan kemampuan untuk berbicara dengan berbagai faksi kekuasaan di Iran. Jika bahkan seseorang dengan profil seperti itu didorong keluar dari negosiasi, itu berarti Garda Revolusi ingin mengendalikan langsung batas-batas kesepakatan. Bukan lagi hanya Menteri Luar Negeri yang berbicara, bukan lagi hanya Presiden yang mencoba mengulur waktu. Garda ingin memutuskan apa yang diterima Iran, apa yang ditolak, dan bahkan siapa yang diizinkan berbicara atas nama rezim. Sementara itu Abbas Araghchi melakukan perjalanan ke Islamabad bersama delegasi kecil. Secara terbuka, perjalanan tersebut dipresentasikan sebagai putaran konsultasi dengan pejabat Pakistan, serta rangkaian kunjungan yang mencakup Muscat di Oman dan Moskow di Rusia. Namun, waktu perjalanan tersebut mengungkapkan lebih banyak daripada sekedar agenda diplomatik biasa. Islamabad berada di bawah pengamanan yang ketat, dengan beberapa area yang diblokir dan harapan akan adanya putaran pembicaraan baru. Meskipun Reuters melaporkan bahwa hingga saat ini belum ada tanda konkret mengenai pertemuan langsung antara Amerika Serikat dan Iran di ibu kota Pakistan. Komando Pusat juga menyatakan bahwa 34 kapal telah dialihkan di wilayah tersebut dan blokade terhadap kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran masih berlanjut. Hal ini sangat memukul Teheran karena menghambat aliran minyak secara normal. Blokade ini pun menjadi senjata ekonomi dan psikologis. Ini memperketat keuangan rezim dan menunjukkan kepada sekutu internal Garda Revolusi bahwa biaya untuk melawan semakin meningkat. Rezim mencoba merespons dengan mengatakan bahwa mereka masih bisa mengendalikan Selat Hormuz. Tetapi langkah ini juga menjadi berbahaya. Ketika pejabat Iran berbicara tentang membuka selat dan Garda Revolusi secara terbuka menentangnya, perpecahan itu menjadi terlihat jelas.
Pihak diplomatik berusaha menunjukkan keadaan normal agar tidak terlalu menakuti pasar dan untuk menjaga ruang negosiasi. Pihak militer ingin menunjukkan bahwa mereka mengendalikan jalur tersebut. Konflik pesan ini sangat merusak karena dunia melihat pemerintah mengatakan satu hal, sementara para komandannya mengatakan hal lain. Situasi pemimpin tertinggi membuat keadaan ini menjadi semakin parah. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa Mojtaba Khamenei tetap menjauh dari sorotan publik, dikelilingi oleh tim medis dan lingkaran penasihat yang terbatas. Laporan yang dijadikan dasar untuk informasi ini menyatakan bahwa dia mengalami luka parah, aksesnya sangat terbatas, dan dia bergantung pada kelompok internal untuk mengambil keputusan. Bagian terpentingnya bukan hanya kondisi fisik, tapi juga citra politiknya. Seorang pemimpin tertinggi yang tidak muncul memberikan kesan kekuasaan yang tersembunyi, melemah, dan bergantung pada orang lain. Dalam rezim tertutup, kesan adanya kendali hampir sama pentingnya dengan kontrol yang sebenarnya. Ketika pemimpin menghilang, rumor pun berkembang. Ketika rumor berkembang, para komandan mencoba mengambil alih ruang. Ketika para komandan mengambil alih ruang, para politisi sipil menjadi semakin kecil. Itulah yang tampaknya sedang terjadi sekarang. Garda Revolusi tidak hanya membela rezim, mereka juga menempatkan diri sebagai penentu kelangsungan hidup rezim. Karena itu, kemungkinan masuknya tokoh-tokoh garis keras ke dalam tim negosiasi merupakan tanda yang mengkhawatirkan bagi setiap kesepakatan. Jika tokoh-tokoh yang lebih radikal mengambil alih kendali, meja perundingan bisa berubah menjadi sekedar sandiwara. Mereka bisa menggunakan pembicaraan itu untuk mengulur waktu, meminta keringanan sanksi, berusaha mempertahankan program nuklir, dan menjaga pengaruh atas Selat Hormuz. Namun, kecil kemungkinan mereka akan menerima konsesi besar tanpa terlebih dahulu menguji seberapa jauh Amerika Serikat bersedia melangkah. Dan Washington, dengan besarnya kekuatan angkatan laut yang dikerahkan, tampaknya siap untuk menunggu sambil tetap memberlakukan blokade dengan keras. Masalahnya adalah waktu tidak berpihak pada Iran. Dengan blokade yang berlaku, minyak yang tertahan mulai menimbulkan kesulitan dalam penyimpanan. Ladang-ladang tua tidak bisa dimatikan tanpa risiko kehilangan kapasitas produksi. Jika produksi dihentikan, mengaktifkan kembali semuanya nanti bisa membutuhkan investasi besar dan waktu. Jika produksi tetap berjalan dan minyak tidak keluar, tangki-tangki akan penuh. Ini adalah jebakan ekonomi, dan ketika ekonomi terjebak, politik juga ikut terjebak. Garda Revolusi bergantung pada uang. Mereka harus membayar tentara, memelihara milisi, mendukung jaringan regional, membiayai kelompok sekutu, dan memastikan kendali internal. Minyak adalah bagian utama dari mekanisme ini. Tanpa pendapatan, rezim harus memilih prioritas, membiayai represi, mendukung sekutu, mempertahankan impor, melindungi nilai tukar, membeli kesetiaan. Setiap pilihan membuka celah baru. Dan inilah sebabnya tekanan Amerika sangat terasa. Pengunduran diri Galibaf yang diberitakan itu kemudian menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya satu nama yang keluar dari sebuah tim. Ini adalah gambaran rezim yang telah kehilangan keharmonisan internal. Pada saat terburuk yang mungkin terjadi, Trump dan timnya tampaknya memahami situasi ini. Pengiriman Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan, menurut Axios dan media lainnya dipresentasikan sebagai upaya untuk mengaktifkan kembali diplomasi, tetapi juga berfungsi sebagai ujian politik. Pada akhirnya, fakta utamanya sederhana. Seorang tokoh senior dari rezim tersebut tiba-tiba meninggalkan garis depan negosiasi. Garda Revolusi memperluas pengaruhnya. Menteri Luar Negeri Iran bergegas menemui para mediator. Dan Amerika Serikat mempertahankan tekanan angkatan laut dalam skala yang jarang terjadi. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channelnya, dan di akhir nanti cek komentar agar kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves News.